Sekarang ke Buya, ini tentang memaknai kebahagiaan Buya. Ternyata di dalamnya tetap berisi tentang liku kehidupan perjalanan manusia yang kemudian menemukan kebahagiaan yang saya kira tidak terduga. Kalau tadi disampaikan oleh Mbak Siti, setiap yang diberi, yang diambil, pasti akan ada gantinya. Itu memaknainya seperti apa Buya? Ya, jadi begini aja dah. Langkah awal, Ya. pertama-tama persyaratan mutlak seseorang masuk dalam wilayah kebahagiaan itu ketika dihilangkan oleh Tuhan dari hati kita rasa takut dan kecewa. Iya, iya. Itu. Selagi Anda masih ada takut, Anda tidak akan pernah nyaman. Selagi Anda masih kecewa, Anda tidak akan pernah nyaman. Jadi satu pintu gerbang kita masuk ke dalam wilayah kebahagiaan itu adalah ketika kita sudah tidak punya rasa takut lagi dan tidak punya rasa kecewa lagi. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Tuhan itu adalah orang yang sudah tidak punya rasa takut dan rasa kecewa. Nah, bagaimana supaya kita tidak takut dan tidak kecewa? Pada halaman 4 dikatakan di sini, aku kira, alinea terakhir halaman 4, aku kira semua orang bisa bahagia. Wahai kekasihku, dengan mudah dapat dicapai ketika kita tidak berhipotesis. Ketika kita tidak berhipotesis bahwa target hidup adalah kebahagiaan. Sebetulnya tidak salah. Ini sudah sangat bagus sekali kalau ada orang berhipotesis hidup adalah mencari kebahagiaan, bukan harta. Karena harta tidak menjamin orang hartanya banyak itu bahagia. Betul. Ya, tapi itu pun sekalipun orang yang sudah niatnya hidup mencari kebahagiaan sudah betul, tidak mencari harta, tapi ada yang lebih tinggi lagi, melainkan pengabdian atau ibadah kepada Tuhan. Jadi kita sudah tidak mencari kebahagiaan, tidak mencari harta, tidak mencari jabatan, tidak mencari tahta, tidak mencari wanita, dan tidak apa-apa. Semua apa yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Di sini artinya bahwa sejak kapan seseorang tidak lagi bersedih hati, ketika apapun yang dilakukan adalah dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun, kita tidak menghutangi budi baik kepada siapapun. Kita tidak menanamkan jasa kepada siapapun. Yang kulakukan semata-mata hanya melaksanakan perintah Tuhan. Sehingga ketika orang yang kita bantu itu, kita tolong itu, kemudian durhaka dan tidak berterima kasih, kita tidak kecewa. Karena kita sejak awal kita niatnya lagi melaksanakan perintah Tuhan, nggak ada urusan dengan kamu. Begini, nggak apa-apa saya berulang-ulang biar paham ya. Ketika engkau dilawan oleh anakmu, kecewa nggak? Kecewa. Kalau yang melawan anak orang lain kecewa nggak? Enggak. Sebabnya apa? Ya. Itulah. Kenapa engkau kecewa? Karena engkau merasa berbuat baik kepada anakmu. Kalau yang lawan anak orang lain, kenapa tidak kecewa? Karena Anda tidak merasa berbuat baik. Suamimu berselingkuh, sakit hati enggak? Sakit. Kenapa kau sakit hati? Masa ngurusi. Karena kamu merasa telah memuliakan suamimu. Engkau ngurusin suamimu, masak buat suamimu, nyuci baju suamimu, ya menemani suamimu dan bertahun-tahun dengan suamimu. Ternyata dia berselingkuh. Kalau yang berselingkuh sama orang lain, kecewa enggak? Enggak. Jadi kalau begitu,
munculnya kekecewaan adalah dari kebaikan-kebaikan itu sendiri. Selagi kebaikan itu ada yang kita lakukan bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Setiap kebaikan yang dilakukan untuk diri sendiri supaya dihormati, supaya ditaati, supaya disanjung, supaya percayalah, bersiap-siaplah Anda akan dikecewakan. Tapi ketika semua kebaikan yang kau lakukan adalah dalam rangka pengabdian kepada Tuhan, dijamin engkau tidak akan pernah kecewa. Terima kasih.